Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Batu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada hari ini materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang syirik. Nah, pengertian dari syirik itu adalah keyakinan atau percaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk ciptaannya. Atau dengan kata lain, kita itu percaya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, kemudian syirik itu merupakan dosa besar dan pelakunya itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam dosa besar, dan yang melakukannya, pelakunya itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut dengan musyrik. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik itu disebut dengan musyrik. Kemudian perbuatan yang termasuk ke dalam perilaku syirik, yang pertama yaitu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Padahal kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal itu adalah mendoakannya. Seperti itu nggih. Kemudian yang kedua yaitu percaya adanya benda-benda yang dapat menyembuhkan penyakit. Padahal yang menyembuhkan segala penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu ikut upacara keagamaan di luar agama Islam. Dan yang terakhir yaitu percaya pada benda yang dikeramatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam syirik. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syirik jali dan yang kedua yaitu syirik khafi. Pengertian dari syirik jali yaitu syirik yang jelas. Contohnya yaitu menyembah benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan di sini kita menyembah pohon yang dikeramatkan itu nggih. Itu tidak boleh termasuk perilaku syirik. Kemudian yang kedua yaitu syirik khafi, artinya yaitu syirik yang samar-samar. Jadi ketika melakukan ibadah itu hanya ingin mendapat pujian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bentuk syirik. Bentuk syirik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu syirik uluhiyah dan yang kedua syirik rububiyah. Syirik uluhiyah itu artinya adalah keyakinan seseorang bahwa ada Tuhan selain Allah yang harus disembah. Itu termasuk pengertian dari syirik uluhiyah. Diulangi lagi, keyakinan seseorang bahwa ada Tuhan selain Allah yang harus disembah. Jadi ada makhluk lain yang disembah itu termasuk
pengertian dari syirik uluhiyah. Kalau syirik rububiyah yaitu keyakinan seseorang bahwa ada kekuatan selain Allah yang bisa menentukan nasib manusia, padahal nasib manusia itu di tangan Allah dan berdasarkan usahanya dari manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghindari perbuatan syirik? Cara menghindari perbuatan syirik yang pertama yaitu senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempelajari secara mendalam ilmu-ilmu agama. Termasuk kita pergi ke pengajian atau kita mendengarkan pengajian itu salah satu hal bagaimana cara kita mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa berdoa kepada Allah supaya terhindar dari syirik. Nah, itulah tadi pembahasan materi kita tentang syirik pada hari ini. Kemudian untuk tugasnya yang nomor 1, silahkan anak-anak bisa menuliskan soalnya di buku tulis Al-Islam masing-masing. Kemudian dijawab, kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke WA Bu Ari. Yang nomor 1, jelaskan pengertian dari syirik. Kemudian nomor 2, orang yang melakukan perbuatan syirik disebut. Nomor 3, sebutkan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan syirik. Tadi Bu Ari sudah menyebutkan 4 nggih. Kemudian yang nomor 4, sebutkan cara menghindari perbuatan syirik. Silakan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Ari pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa melaksanakan ibadah sholat dan ngajinya di rumah ya. Sekian dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.